Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyun Cahyadi dengan NIM 23650028. Di sini saya akan mereview materi atau tugas ke-6 yang berjudul Mekanisme Pembuktian Perkara Cybercrime. Adapun capaian pembelajarannya yaitu memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional vs elektronik, mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik, dan mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Adapun dilema internet atau manfaat efek kejahatan yaitu faktanya internet pedang bermata dua, bisnis online, target pasar Indonesia dari luar negeri, dampak negatif, munculnya kejahatan antisosial, statistik kejahatan elektronik meningkat dan mengglobal, UU ITE sebagai payung hukum. UU pertama khusus cybercrime di Indonesia. Adapun dia ada dua materi muatan besar, yaitu pengaturan transaksi elektronik dan tindak pidana cybercrime. Ada juga sumber internasional yaitu UNCITRAL Model Law Convention on Cybercrime, EU Directives. Lanjut, ada komputer dependen era modern. Itu fakta ketergantungan pada komputer semakin tinggi, kemampuan TI simpan dan kirim informasi dalam kualitas tinggi. Contohnya email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Dampak hukum masalah pembuktian informasi digital. Adapun problem pembuktian informasi digitalnya yaitu mudah diubah, integritas data dipertanyakan, lalu ada identitas samar atau anonimitas internet, lalu ada lokasi tidak pasti, pelaku bisa dari mana saja, dan otentisitas sulit verifikasi keaslian. Adapun pertanyaan krusial di masyarakat yaitu apakah informasi atau dokumen elektronik alat bukti sah, dan bagaimana eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan, serta bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan. Adapun perbandingan dokumen elektronik vs konvensional, teman-teman bisa lihat sendiri di mana aspek-aspek atau dokumen elektronik serta dokumen konvensionalnya. Bisa lihat di sini. Lanjut, kita masuk di pembuktian dalam peradilan pidana. Adapun definisinya, upaya menemukan kebenaran material atau material warhead. Tujuan, buktikan terjadi tindak pidana dan identifikasi pelaku. Proses rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum. Sumber fakta, ingatan saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan, dan barang bukti. Adapun sistem pembuktian Indonesia pasal 183 yaitu nama negatif wettelich Telcel, pembuktian menurut UU secara negatif. Adapun dia ada dua unsur di mana yaitu kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut UU. Dua, keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Adapun prinsipnya, keyakinan hakim harus punya sumber atau alat bukti. Alat bukti sah dalam KUHP. Adapun dia ada 6 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan syarat memenuhi persyaratan formil dan material. Adapun evolusi pengaturan alat bukti elektronik yaitu
Sebelum UU ITE diatur parsial di berbagai UU. UU ITE pengaturan komprehensif dan lokasi dalam UU ITE. Informasi dokumen, tanda tangan elektronik, dan pasal 44. Adapun pasal 5 UU ITE landasan alat bukti elektronik yaitu ayat 1, informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya sama dengan alat bukti hukum sah. Ayat 2, informasi elektronik perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Ayat 3, syarat sah sama dengan gunakan sistem elektronik sesuai UU ITE. Sedangkan ayat 4, pengecualian atau surat harus tertulis akta notaris. Adapun persyaratan material alat bukti elektronik yaitu ada berdasar pasal 15 dan 16 UU ITE tentang sistem elektronik. Andal, dapat diandalkan, aman, terlindung dari ancaman, bertanggung jawab, ada pihak yang bertanggung jawab, menampilkan kembali secara utuh, tidak ada bagian yang hilang, melindungi ketersediaan, bisa diakses saat dibutuhkan, melindungi keutuhan atau integriti tidak diubah tanpa izin, serta melindungi keautentikan benar berasal dari sumbernya, dan melindungi kerahasiaan, confidentiality, tidak bocor ke pihak tidak berhak, dan melindungi keteraksesan, bisa diakses oleh yang berhak. Persyaratan material berdasarkan pasal 6 UU ITE yaitu ada informasi atau dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat bertanggung jawabkan, dan menerangkan suatu keadaan. Adapun komputer forensik atau ilmu penting, definisi yaitu cabang ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Sifat bukti elektronik rapuh, mudah diubah, rusak, dan hancur. Kebutuhan yaitu tindakan khusus dokumentasi, pengumpulan, preservasi, dan pemeriksaan. Adapun konsekuensinya yaitu kegagalan atau bukti tidak bisa digunakan atau kesimpulan tidak akurat. Adapun proses digital forensik diagram, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu ada pengumpulan bukti, preservasi, presentasi, dan analisis. Lanjut di tools digital forensik, dia ada disk imaging, memory analysis, network analysis, mobile forensik, dan log analysis. Adapun studi kasus pembuktian email ancaman yaitu kasusnya email ancaman kirim uang atau sebarkan data pribadi. Bukti email dari akun Gmail, tantangan akun bisa dibuat siapa saja dari mana saja. Solusi log server, IP address, metadata email, dan header analisis. Adapun rangkuman yang saya jelaskan tadi yaitu pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana. Alat bukti elektronik sah berdasarkan UU ITE dengan persyaratan ketat serta digital forensik ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti, dan tantangan utama itu kerapuhan bukti digital dan kompleksitas teknologi. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.